dinamai. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah PUEB. Penyempurnaan terhadap ejaan bahasa Indonesia telah dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang penyempurnaan tersebut menghasilkan naskah yang pada tahun 2015 telah ditetapkan menjadi Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun. Sini saya akan menjelaskan tentang pemakaian huruf. Yang pertama ada huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri dari 26 A sampai Z. Yang kedua ada huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia ada 5 A, I, U, E, O. 3. Huruf konsonan. Huruf konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri dari 21, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yang keempat, huruf diftrong terdiri dari 4 yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, OI. Yang kelima, gabungan huruf konsonan yaitu KH, NY, NG, SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Yang keenam adalah huruf kapital. 1. Pemakaian huruf kapital dan huruf miring. A. Huruf kapital atau huruf besar. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. 3. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti Tuhan. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Kelima, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. 7. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang atau nama tempat. 8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. 9. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama sejenis atau satuan ukuran. 10. Huruf kapital sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. 11. Huruf kapital sebagai huruf pertama tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan. 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya, dan peristiwa sejarah. 13. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama. 14. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. 15. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama istilah geografi yang tidak menjadi unsur nama diri. 16. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama geografi yang digunakan sebagai nama jenis. B. Huruf miring. 1. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menulis nama buku majalah. 2. Huruf miring dipakai untuk menegaskan huruf